Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Wahyu Tri Ratnasari NIM 195221019, 2. Sufiana Nur Aziza NIM 195221022, 3. Meli Febri Nurfani NIM 195221045, dan yang keempat Anur Jamilatus Soleha NIM 195221052. Kami dari kelas Akuntansi Syariah 5C akan sedikit menjelaskan materi bab 11 mengenai mengelola pengetahuan. Baik teman-teman, di sini langsung saja mengenai pengelolaan pengetahuan. Sebenarnya pengelolaan pengetahuan itu merupakan penerapan manajemen baru yang dikembangkan untuk mengoptimalkan nilai-nilai organisasi dengan membantu personil untuk melakukan inovasi dan juga adaptasi untuk perubahan. Kemudian di dalam pengelolaan pengetahuan terdapat landscape manajemen pengetahuan. Landscape manajemen pengetahuan sendiri telah menjadi suatu tema yang penting pada banyak perusahaan dengan bisnis yang cukup besar. Sebagaimana para manajer menyadari bahwa banyak dari nilai-nilai pengetahuan yang menggantung dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan dan mengelola pengetahuan. Kemudian di dalam landscape manajemen pengetahuan itu terdapat dimensi pengetahuan yang penting. Dimensi ini digunakan untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan. Di sini perlu sumber daya yang terdapat pengetahuan diam-diam dan juga pengetahuan impulsif. Di dalam dimensi pengetahuan yang penting ini juga terdapat pembelajaran organisasi dan manajemen pengetahuan. Di dalam landscape manajemen pengetahuan ini, selain adanya dimensi pengetahuan yang penting, di sini juga ada rantai nilai manajemen pengetahuan, di mana rantai nilai manajemen pengetahuan ini mengacu pada serangkaian proses bisnis yang dikembangkan oleh organisasi. Di sini terdapat beberapa rangkaian, yaitu penguasaan pengetahuan, kemudian penyimpanan pengetahuan, kemudian ada penyebarluasan pengetahuan, ada penerapan pengetahuan, dan juga membangun modal organisasi dalam modal manajemen seperti kolaborasi, komunitas praktik, dan lingkungan perkantoran. Mungkin cukup sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. Perusahaan akan berhadapan dengan setidaknya 3 jenis pengetahuan. Beberapa pengetahuan yang ada di dalam perusahaan dalam bentuk dokumen teks yang terstruktur, yaitu laporan dan presentasi. Para pengambil keputusan juga memerlukan pengetahuan yang semi terstruktur, seperti surel, pesan suara, pertukaran ruang obrolan, video, foto digital, brosur, dan postingan pada papan tulis buletin. Kasus yang lainnya yaitu tidak terdapat informasi yang formal atau digital dan pengetahuan berada di dalam kepala para karyawan. 3 jenis pengetahuan tersebut yaitu yang pertama, sistem manajemen konten perusahaan. Saat ini, para pebisnis perlu mengatur dan mengelola aset pengetahuan terstruktur maupun semi terstruktur. Pengetahuan terstruktur merupakan pengetahuan secara eksplisit ada dalam dokumen-dokumen formal, sama halnya dengan aturan-aturan formal yang diperoleh organisasi dengan mengamati para ahli dan pelaku mereka dalam pengambilan keputusan. Sistem manajemen konten perusahaan membantu organisasi untuk mengelola kedua tipe informasi tersebut. Mereka memiliki kapabilitas untuk menangkap pengetahuan, penyimpanan, pemulihan, distribusi, dan pemeliharaan untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan pemrosesan dan keputusan bisnis mereka. Yang kedua, sistem jaringan pengetahuan. Sistem jaringan pengetahuan membahas mengenai permasalahan yang timbul ketika pengetahuan yang tepat tidak dalam bentuk dokumen digital, tetapi sebagai gantinya berada dalam memori para ahli individual dalam perusahaan.
Sistem jaringan pengetahuan memberikan direktori secara online dari para ahli korporat dan profil mereka, dengan perincian mengenai pengalaman kerja mereka, proyek, publikasi, dan gelar pendidikan. Yang ketiga, kolaborasi dan alat bantu sosial serta sistem manajemen pembelajaran. Sistem manajemen pembelajaran atau Learning Management System atau disingkat menjadi LMS menyediakan alat bantu bagi manajemen, yaitu pengiriman, penelusuran, serta penilaian berbagai macam tipe pembelajaran dan pelatihan bagi karyawan. LMS kontemporer mendukung berbagai macam mode pembelajaran, meliputi CD-ROM, video yang dapat diunduh, kelas berbasis web, instruksi secara live dalam kelas secara online, serta pembelajaran kelompok dalam forum online, dan sesi obrolan akan memilih dan melaksanakan program-program. Selanjutnya, merakit dan mengirimkan isi pembelajaran dan mengukur keefektifan dari pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengetahuan. Yang pertama yaitu pekerja pengetahuan dan kerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan meliputi peneliti, perancang, arsitek, ilmuwan, dan insinyur yang bertugas menciptakan pengetahuan dan informasi bagi organisasi. Pekerja pengetahuan biasanya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, memiliki keanggotaan di organisasi profesional, dan kerap diminta untuk melakukan penilaian sebagai aspek rutin dari pekerjaan mereka. Pekerja pengetahuan melakukan 3 peran kunci yang sangat penting bagi organisasi dan untuk manajer yang bekerja dalam organisasi, yaitu meliputi menjaga aliran pengetahuan dalam perusahaan, bertugas melayani sebagai konsultan internal, dan bertindak sebagai agen perubahan. Yang kedua yaitu kebutuhan sistem kerja pengetahuan. Kebanyakan pekerja pengetahuan mengandalkan sistem perkantoran seperti pengolah kata, voicemail, email, konferensi video, dan sistem penjadwalan yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas di kantor. Pekerja pengetahuan juga memerlukan sistem kerja pengetahuan yang sangat spesifik dengan grafis, alat bantu analisis, dan kemampuan komunikasi dan manajemen dokumen canggih. Sentra kerja pengetahuan seringkali dirancang dan dioptimalkan untuk tugas-tugas tertentu yang harus dikerjakan. Yang ketiga yaitu contoh sistem kerja pengetahuan. Penerapan kerja pengetahuan yang utama meliputi yang pertama yaitu sistem CAD atau desain berbantuan komputer. Sistem CAD akan mengotomatisasi penciptaan dan revisi dari desain dengan menggunakan komputer dan perangkat lunak grafis yang canggih. Sistem CAD dapat memasuk data untuk pencetakan 3D, juga dikenal sebagai manufaktur adiktif yang menggunakan mesin untuk membuat benda padat lapisan demi lapisan dari spesifikasi dalam suatu file digital. Yang kedua yaitu sistem realitas virtual dan permodelan. Sistem ini memiliki kemampuan visualisasi, pengubahan, dan simulasi yang jauh melampaui sistem CAD konvensional. Yang ketiga yaitu sentra kerja keuangan. Industri keuangan menggunakan sentra kerja investasi atau keuangan yang terspesialisasi dengan menyediakan informasi satu atap yang lebih cepat dan dengan tingkat kesalahan yang lebih sedikit, maka sentra kerja akan mempersingkat keseluruhan proses investasi dari pemilihan saham hingga memperbarui pencatatan klien. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengelolaan kolaborasi dan sistem manajemen pembelajaran. Sistem pengelolaan kolaborasi merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola kerjasama dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan sistem manajemen pembelajaran merupakan sebuah sistem yang menyediakan alat bantu bagi manajemen untuk melakukan pembelajaran serta pelatihan bagi karyawan.
Untuk melakukan kedua sistem tersebut, seorang karyawan harus memiliki dua karakteristik. Yang pertama yaitu memperoleh pengetahuan dari sistem ahli, dan yang kedua yaitu kecerdasan organisasional berupa pemahaman berbasis kasus. Yang pertama yaitu memperoleh pengetahuan dari sistem ahli. Sistem ahli sendiri merupakan teknik kecerdasan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam suatu wilayah tertentu yang secara spesifik dan terbatas dari keahlian manusia. Sistem ini memperoleh pengetahuan dari karyawan yang terampil dalam bentuk serangkaian aturan dalam perangkat lunak yang dapat digunakan oleh pihak-pihak lain dalam organisasi. Kemudian akan disimpan oleh perusahaan untuk pembelajaran ke depannya. Yang kedua yaitu kecerdasan organisasional berupa pemahaman berbasis kasus. Pemahaman berbasis kasus di sini berbentuk deskripsi dari pengalaman seorang spesialis yang direpresentasikan sebagai contoh kasus yang kemudian akan digunakan kembali ketika organisasi tersebut dihadapkan kepada suatu masalah atau kondisi yang sama terhadap kasus tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan organisasional yang berupa pemahaman berbasis kasus. Di sini memiliki 4 sistem. Yang pertama yaitu sistem logika Buzi yang merupakan sebuah teknologi yang berbasis pada aturan yang dapat merepresentasikan ketidaktepatan dengan menggunakan perkiraan atau nilai yang subjektif. Yang kedua yaitu pembelajaran mesin. Di sini merupakan sebuah kajian mengenai bagaimana program komputer dapat berpengaruh terhadap kinerja seorang karyawan tanpa adanya pemrograman secara eksplisit. Yang ketiga yaitu agen intelijen yang merupakan sebuah program perangkat lunak yang bekerja tanpa adanya intervensi secara langsung oleh manusia untuk melaksanakan tugas bagi pengguna individual, pebisnis maupun aplikasi perangkat lunak. Yang terakhir yaitu sistem alhibrida yang merupakan gabungan antara algoritma genetika, logika fusi, jaringan neural, dan sistem ahli yang dijadikan menjadi satu aplikasi tunggal untuk mendapatkan keunggulan yang lebih. Begitu penjelasan dari saya.